Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saya rasanya ceramah ke depannya kosong manusianya ini. Kita pindah ke sana aja nanti. Penontonnya nggak ada di depan ini. Kita pindah ke sini aja nanti ya. Mejanya pindah ke sini aja nanti. Ala kulli hal. Di mana-mana pasti kosong ceramah itu kalau di tengah. Entah kenapa kah? Mungkin karena bapak-bapak ini suka makan donat mungkin. Di tengah tuh kosong. Di mana-mana pasti kosong. Ya. Di mana-mana pasti kosong. Di mana aja. Pokoknya rasanya bukan saya aja yang mengisi pengajian, siapapun mengisi pengajian pasti di tengah kosong. Kecuali ustadznya dari Jakarta, terkenal kan ya. Oh, baru berebut di tengah semuanya. Ya alakul ya. Nasib ya nasib lah. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kewajiban masalah salat, kapan diwajibkannya, kemudian juga urutan-urutannya. Kemudian kita akan membahas sedikit tentang fadilah hadis-hadis yang berkaitan dengan salat ya. Begitu juga waktu-waktunya. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Taha ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi tujuan kita salat itu adalah untuk mengingat kepada Allah Ta'ala. Tapi ada orang belajar tasawuf namun tarawuk, bukan tasawuf tapi tarawuk. Tahu tarawuk? Merauk. Katanya inti dari salat itu adalah ingat. Karena Allah tadi menyebutkan wa aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi kalau orang ingat, ini katanya bubuhan nang tarawuk nih ya, bukan tasawuf. Pokoknya kalau ingat kita sudah sholat. Daripada ada orang sholat tapi kada ingat, banyak nggak orang sholat tapi kada ingat? Ingatnya di pasar, ingatnya di toko, ingatnya di gawian. Kalau sedang jatuh cinta, ingatnya di kekasih. Kalau lagi berkelahi lawan laki bini, ingatnya apakah yang diingat-ingat? Kalau itu membuahan tasawuf tapi tarawuk, dia nggak sholat tapi ingat saja. Sudahkah sholat? Sudah. Di mana sholat? Ini lagi sholat aku sambil merokok ya. Allah. Pernah mendapati begitu? Pernah. Kita pernah melihat orang seperti itu. Orang yang seperti begini nggak bisa dilawani. Menyakiti kepala tinggalkan aja, toh nanti mati juga dia. Itu tuh. Di Balikpapan kita berapa orang menemui seperti itu. Tapi matian juga orangnya sudah matian. Iya matian juga. Jadi katanya ingat, iling katanya. Pokoknya kalau sudah ingat Allah Ta'ala sholat, buat apa orang sholat ruku sujud tapi kadang ingat Allah Ta'ala aja ya. Nah, itu belum sampai lagi jadi. Yang sampai itu ingat sampai kemana kan ya? Ala kulli hal ya.
Nah, jadi kalau ada orang yang memahami ayat ini, inti dari sholat itu adalah ingat, artinya kalau sudah ingat sudah sholat, itu salah itu. Ya, itu pemahaman yang salah. Ilmu sabuku jar orang Banjar. Wah, kemudian fadilah sholat. Hadis yang berkaitan dengan fadilah sholat. Sholat sunnah, apalagi sholat wajib. Disebutkan dalam riwayat Imam Tabrani fi Mu'jamil Kabir, dalam kitabnya Mu'jamil Kabir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza qama fi sholati futihat lahu abwabul jannah wa kushifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih wastaqbalathu al-hurul 'ain ma lam yamtakhit aw yatanakha. Sesungguhnya apabila ada seorang hamba itu mendirikan salat, dalam riwayat ini tidak dijelaskan salat apa, mau salat sunnah kah, salat wajib kah, cuman yang jelas adalah wajib dulu ya. Maka terbuka baginya pintu-pintu surga, pintu surga terbuka. Makanya kalau ada orang yang makamnya sudah makam tinggi sekali di hadapan Allah Ta'ala itu, ketika dia sholat itu dia rasa hilang tepangnya gimana? Rasa hilang perasaan kayak orang jatuh cinta tuh, nah dia nggak sadar dia di mana berada karena orang sudah jatuh cinta. Nah, oleh karenanya ada sebagian para aulia Allah itu kalau sholat mereka nggak bisa lama, cepat. Makanya orang yang seperti ini nggak bisa jadi imam, kalah kita. Kenapa? Karena ketika dia sholat itu perasaan itu, mohon maaf lah, kalau dia lama bisa keluar air maninya. Dia bisa keluar air mani itu. Saking nikmatnya dia ketika sholat itu. Tapi bubuhan kita ini kalau sholat itu cepat bukan karena hendak keluar air mani, hendak keluar masjid lakas belakas. Nah, ada sebagian wali memang seperti itu. Ini tidak bisa tidak bisa dinalar dengan akal biasa, harus dengan keimanan baru kita memahami itu. Dibuka pintu surga, ketika dibuka pintu surga ini bisa melayang. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau beliau sholat itu bisa mengawang tuh, naik langit tak angkat beliau punya jasad ini dari tanah. Bagaimana orang melihat yang terbuka pintu surga semuanya. Wa kushifa lahul hijabu bainahu wa baina rabbih, terbuka hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Artinya doanya itu luar biasa kabul. Dan juga, nah ini yang hebat ini yang sangkut paut dengan air mani tadi, bidadari melihati dia, menyambut dia. Bagaimana kita salat begitu ya, sambil melihati bidadari. Itu yang bisa bebuhan para aulia Allah itu, mereka nggak bisa lama salat tadi, cepat. Kenapa? Karena kata mereka kalau saya salat lama itu bisa sampai keluar air mani. Saking nikmatnya itu bercumbu dengan bidadari tadi. Salat tapi digerayangi lawan bidadari, gimana? Ada yang seperti itu. Cuman ini sekali lagi kalau secara akal kita tidak terima. Ini yang menerimanya ini adalah keimanan tadi. Percaya nggak percaya, memang ada para aulia Allah seperti itu. Tapi kalau di sini bebuhan pian ada salatnya cepat begitu, saya meyakini sampai bukan wali masih. Karena lain rasanya ya. Nah, coba lihat tadi ya, fadilahnya, pintu surga terbuka antara dia dengan Allah itu tidak ada hijab. Ini doanya cepat terkabul. Bidadari menyambut dia
Tapi ingat ada syaratnya. Malam yamtakhit au yatanakha, selama orang itu tidak membuang ingus atau berdahak. Nah, buang ingus. Dulu bahari rumah Masjid Nabawi itu kan bahari itu nggak ada beteher, nggak ada apa, langsung tanah. Makanya orang bahari, ada orang Arab Baduy ketika masuk ke masjid bekami dia, anak bekami nih ya, pulang pelangak pelongo, nggak ada WC, bekami di belakang situ dia, tot begitu. Sayyidina Umar melihat hendak di kampungnya, hendak dikejar sama Sayyidina Umar, kata diam Umar, diam. Kalau engkau kejar dia akan lari, bekami sambil berlari. Akhirnya baju kambingnya itu terhampur kemana-mana. Biarkan saja dia. Setelah selesai orang Arab Baduy tadi buang air kecil, ya kembali dia. Para sahabat tuh nengok semuanya begini, hendak menampar nih orang Arab Baduy ini. Rasul biasa saja, namanya orang Arab kadang tahu dibahasa. Orang-orang nang pedalaman dipanggil sama Nabi, kata Rasul sini katanya. Ada apa ya Rasul? Nah, ini masjid kata Nabi adalah tempat ibadah, tempat sholat, menghadap kepada Allah Ta'ala, tempat kita berdoa. Kalau engkau ingin buang hajat, nanti lain kali jangan dalam masjid dah, di luar. Kalau hendak buang hajat. Oh begitu kata Nabi? Iya Nabi begitu. Apa orang Arab Baduy ini? Ya Allah ampuni aku dan ampuni juga Nabi Muhammad. Yang lainnya gak usah diampuni. Aku lawan Nabi aja ya Allah diampuni, yang lain gak usah diampuni. Kenapa? Yang lain ini matanya melotot semua sama Arab Baduy ini, hendak menampar. Tapi Rasul cuma lihat. Lalu Nabi menyuruh untuk mengambil air, siram tanah tadi, siram. Akhirnya nanti air itu masuk ke dalam tanah, mendorong baju kami. Maka kalau sudah kering tanah tadi suci sudah, tidak ada masalah. Nah, karena ada bahari tanah lantai ini langsung tanah, ada saja orang yang membuang ingus, membuang di tanah tadi. Nah, kita tidak ada pang ya di sini, tidak ada. Kalau ada begitu habis bangka kepala keluar dari masjid, dipukuli lawan panitia. Karena Nabi mengatakan demikian karena zaman bahari ada yang seperti itu. Kalau zaman sekarang insya Allah kada ada. Cuman yang repotnya ada sebagian pengurus masjid mungkin dari dasar hadis ini mungkin ya, melarang guring di dalam masjid, yakni guring di hambal masjid. Kenapa? Karena itu bukan lagi nanti beli ingus liur basi guguran di lantai, di karpet tadi. Nah, ada sebagian pengurus melarang itu. Ya itu ala kuliah mungkin untuk menjaga kebersihan dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Tapi ada sebagian masjid melarang itu bukan karena melarang masjid tadi itu melarang bukan karena tidurnya, tapi karena takut mengotorinya. Nah, sehingga ada sebagian masjid menyediakan tempat khusus bagi para orang-orang yang ingin beristirahat. Ya, kalau kita lihat masjid-masjid di pinggir jalan itu banyak tempat-tempat masjid yang ada istirahatnya. Ya, kayak kalau kita ke Samarinda itu lewat luar ada Masjid Cheng Ho, tahu ya di daerah mana itu? Lojanan belum masuk ya. Nah, itu ada tempat istirahatnya. Cheng Ho tadi. Jadi namanya orang beristirahat. Kami bahari rancak banget salat di Cheng Ho itu kalau lewat luar. Sekarang banyak lewat tol saja. Kalau ada urusan Samarinda Tenggorong, Cheng Ho istirahat di situ, tempat istirahatnya ada. Ya ala kulli hal ya. Nah, seperti itu. Kemudian disebutkan lagi fadilahnya dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Apa jar Nabi? Innal abada idza qama yusalli utiya bidunubihi
fawudi'at ala ra'sihi aw ala 'atikihi fa kullama raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya apabila ada seorang hamba itu mendirikan salat, di sini tidak disebutkan salat wajib atau sunnah, tapi yang utamanya adalah salat wajib, maka didatangkan dosa-dosanya, artinya dikumpulkan dosa-dosanya itu lalu diletakkan di atas kepala dan pundaknya. Untuk apa? Lihat setelahnya. Maka setiap kali orang itu ruku, guguran dosa yang ada di kepala ini rontok. Dan setiap kali dia sujud, maka dosanya pun juga berjatuhan. Ruku, sujud, jatuh. Yang di kepala, di pundak. Makanya dianjurkan itu kalau ruku dan sujud lama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maksudnya para ulama mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat siang, kalau beliau mengerjakan salat di siang hari, itu beliau lama sujudnya. Kalau sujudlah lama. Tapi kalau di malam hari, yang paling lama adalah berdirinya. Makanya Nabi kalau salat terkadang satu rakaat satu surah, bukan surah Al-Ikhlas, Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, salat sunnah ini. Kalau beliau salat malam hari berdirinya lama, tapi kalau siang, salat di siang hari yang lama sujud atau rukunya. Nah, kenapa? Karena pada saat kita sujud tadi, ukuran dia rontokkan dosa-dosa tadi. Semakin banyak kita ruku sujud dan semakin lama, maka semakin habis juga dosa-dosa tadi berguguran. Baiklah ya. Ini masih fadilah-fadilahnya. Disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Perhatikan ayatnya. Dan orang-orang yang memelihara salatnya, dia jaga salatnya. Artinya salat itu sudah bukan lagi tingkat kewajiban bagi dia, tapi tingkatnya manis. Kan ada orang salat itu karena untuk melepaskan kewajiban, ada. Salat lagi katanya, salat dulu dah. Tapi ada orang yang sudah tingkatannya itu manis alias candu dengan salat tadi. Kalau dia sudah candu, hatinya itu selalu ingin salat. Dan orang-orang yang memelihara akan salatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus alias akan masuk surga. Jadi janji Allah yang menjaga salat, bukan yang mengerjakan, menjaga, memelihara salat tadi. Maka dia akan mewarisi surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalamnya dan disebutkan dalam riwayat surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi. Paling VIP. Artinya kalau bisa tuh VIP-nya banyak, VIP. Nah, kalau VIP aja kan biasanya banyak V-nya, artinya luar biasa, kelasnya tuh kelas mahal. Dan Firdaus ini semua para nabi dan rasul di surga Firdaus. Oleh karenanya Nabi mengatakan kalau engkau ingin meminta surga, kata Nabi, kalau engkau meminta surga, fas'alil firdaus, kata Nabi, maka mintalah yang surga Firdaus. Karena itu fasilitas yang paling lengkap di surga Firdaus. Fasilitas yang paling lengkap di surga Firdaus. Kalau ibarat kata itu kalau berangkat umrah itu kalau bisa hotelnya itu yang tower Zam-Zam. Bukan hanya bintang 5 tapi bintang 5 plus bintang 7 sekalian. Jadi ketika buka korden tinggal ngelihat Ka'bah begitu.
Nah, luar biasa. Minta yang seperti itu. Yang semalamnya terkadang sampai 20 juta satu kamar tuh. Kalau kena bulan-bulan puasa itu satu malam bisa kena 20 juta sekamar. Nah, kita 20 juta kira-kira berangkat umrah berapa kali? Luar biasa. Makanya kalau berangkat yang mahal itu terkadang bisa sampai 500 juta habisnya. Cuman Pak, fasilitasnya lengkap. Nah, begitu juga orang yang memelihara salatnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Semoga Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang rajin dan memelihara salat. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya semuanya masuk ke dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu fadilah-fadilahnya. Kemudian kita masuk dalil-dalil tentang auqatus salat, waktu-waktu salat. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu, ya, di sini atau di mana ya saya sudah terangkan. Allah alam, saya lupa. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Kalau sudah kita alhamdulillah. Pernah kita terangkan, entah di sini atau di mana, bahwa ketika Nabi itu mendapatkan perintah salatnya di malam Isra dan Mi'raj, Nabi itu tidak langsung melaksanakan salat. Ibarat kata itu perintahnya sudah turun, suratnya sudah turun. Ibarat kata itu kalau presiden itu sudah menang nih, umpama ya nomor siapa menang gitu ya. Nanti kalau saya sebutin kampanye lagi nanti. Ya siapa gitu, nomor A atau B, C umpama menang. Sudah diputuskan oleh MK menang. Tetapi belum resmi, belum dilantik gitu lah. Nah gitu tuh contohnya begitu tuh. Nah perintah salat malam Isra dan Mi'raj itu sudah dapat perintahnya, sudah dapat perintah tadi, tapi belum disuruh mengerjakan. Nabi tidak tahu salat apa yang dikerjakan, berapa rakaat, bagaimana tata caranya. Maka dikatakan Jibril alaihi salatu wassalam setelah itu besoknya datanglah Jibril di 5 waktu, tapi di apa namanya di waktu pertama. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar itu semuanya di waktu pertama. Nah, kata Jibril, ya Rasulullah, ini salat maghrib. Waktu maghrib dari sekian. Nih, mulai waktu maghrib ini. Jibril mempraktekkan salat maghrib umpama. Kemudian nanti sampai datang lagi isya di waktu pertamanya isya, mempraktekkan salat isya, tata caranya, bacaannya. Terus seperti itu. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu. Di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, di akhir waktu subuh, di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar. Jadi Jibril 2 kali datang untuk mengajarkan kepada Nabi waktu pertama dan waktu terakhir di setiap salat. Begitu juga tata caranya dan bacaannya. Jibril datang dan mengajarkan Nabi salat itu sampai sekarang lokasinya masih ada. Lokasinya adalah di Ka'bah, di pintu Ka'bah sebelah kanan. Jadi ini kalau mohon maaf ya saya gambarkan ini umpama pintu Ka'bah ini. Nah, di sini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Di bawah sini itu ada namanya Syaidarwan. Syaidarwan itu bahasa kitanya apa ya? Ya teras lah, ya, pondasinya Ka'bah itu. Nah, Syaidarwan itu ada sedikit di situ belepak apa ya bahasa Banjar belepak. Ada kayak batu di situ, sedikit ada warnanya berbeda. Nah, disitulah Jibril mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad tentang tata cara salat. Sampai sekarang masih ada itu tempat itu. Nah, orang yang mengerti biasanya datang ke situ mengambil barakah di situ, mengambil barakah di tempat itu. Ya, coba buka di Google yang nggak tahu mungkin yang belum pernah ke sana, Ka'bah. Ya, gambar Ka'bah gitu. Nanti ada di situ lokasi-lokasi Ka'bah, Hajar Aswad ini, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi, Hajar Ismail, semuanya diterangkan. Termasuk di situ ada sedikit kayak batu apa begitu ya, bertempel di situ, dan itulah tempat Jibril mengajarkan Nabi salat. Surah An-Nisa 103. Allah Ta'ala berfirman, Innas salata kanas 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi salat ini sudah ada waktunya. Tidak boleh duluan dikerjakan, tidak boleh terdahulu dikerjakan. Jadi harus di waktunya masing-masing. Ini hukum asal. Tapi nanti ada beberapa permasalahan kita boleh mengerjakan salat sebelum waktunya. Ada. Itu nanti contohnya seperti salat jamak taqdim ketika kita musafir. Nih, waktu maghrib masuk, kita musafir ke Banjarmasin. Kita mau salat maghrib sekalian salat isya, boleh? Boleh. Namanya jamak taqdim. Itu boleh. Itu nanti pengkecualian. Ada juga orang salat di luar waktunya. Waktunya sudah habis tapi dikerjakan setelah selesai waktunya. Apakah boleh? Ada juga hukumnya. Enggak berdosa, enggak berdosa. Apa contohnya itu? Itu nanti yang kita sebutkan pembahasannya, namanya salat jamak takhir. Maghrib tidak dikerjakan di waktunya, tapi setelah selesai maghrib, umpama jam 9, jam 10 malam, kita berhenti di tempat mana begitu, lalu kita salat maghrib dan isya. Maghrib ini disebut namanya jamak takhir. Itu kalau kita musafir dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada kerjaan, kita cuma santai-santai saja, lalu kepingin jamak taqdim atau jamak takhir, alias tidak ada udzur syar'i dalam masalah itu, tidak boleh kita mengerjakan itu. Berdosa kita. Ya, berdosa. Seperti kita ini. Kita nggak kemana-mana, cuma santai saja. Aku mau salat isya duluan lah. Jamak takdim, maghrib dengan isya jamak takdim. Bagaimana? Maghribnya sah, salat isyanya tidak sah. Kenapa? Karena belum waktunya dikerjakan. Nah, itu ya. Ada udzur-udzur, ya, permasalahan keuzuran seseorang yang boleh menjamak takdim atau jamak takhir. Ya, baik, itu waktu yang sudah ditentukan waktunya. Itu yang kita sebutkan tadi. Jibril datang 2 kali, 2 hari. Hari pertama Jibril datang di waktu pertama salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Hari kedua Jibril datang di akhir waktu salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Untuk menentukan ini batasnya Rasul. Maghrib dari sini sampai di sini, isya dari sini sampai di sini, zuhur dari sini sampai sini, dan seterusnya seperti itu. Kemudian disebutkan juga dalam surah Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal laili, dan dirikanlah salat itu pada 2 tepi siang, pagi dan petang. Pagi dan petang. Dan juga laksanakan salat pada permulaan daripada malam. Ini ada sebagian orang, entah paham apa dia. Saya tidak terlalu yakin banget ya, cuman saya pernah dengar kabar orang Syiah katanya, benar tidaknya wallahu alam, cuman ada orang cerita kepada saya, katanya Syiah yang betul-betul Syiah yang ekstrim itu, mereka kalau salat cuma 3 kali. Dalilnya di sini. Wa aqimis salata tarafayin nahari, kerjakanlah salat di 2 ujung, ini ujung malam, ujung siang. Wa zulufan minal laili, dan ketika sudah masuk di malam hari. Mereka mengerjakan itu salat cuma 3 kali. Yang pertama subuh, yang kedua asar, yang ketiga isya. Makanya terkadang mereka sudah masuk malam, sudah permulaan malam, ya ini sudah masuk malam. Kalau masih ada benderang merah, itu belum masuk malam lagi. Kalau malam itu sudah timbul, sudah bulan, semuanya gelap, baru ada timbul bulan bintang. Nah itu. Makanya mereka ada yang mengerjakan sholat isya itu jam 9, jam 10. Ini Allah alam ya, benar atau tidaknya. Orang Syiah itu 3 kali. Subuh, kemudian asar zuhur, ya ujung kan, kemudian baru isya.
Ada satu pesantren di Jawa, entah di Sidoarjo atau di mana ya, di daerah mana itu, pernah masuk TV. Heboh sekali. Di pesantren itu mengerjakan sholat cuman 3 kali. Cuman tiga kali. Heboh sekali, heboh. Mungkin ada 10 tahun yang lalu berita itu. Didatangilah sama pihak MUI, sama pihak Kemenak dan pemerintah. Ditanya, apakah benar kalian sholat 3 kali? Katanya, enggak, kami sholat 5 kali. Tapi kok 3 kali? Enggak, kami sholatnya 5 kali. Cuman kami mengerjakannya 3 waktu. Mereka ngambil dalil di sini. Jadi semuanya dijamak. Maghrib jamak takhir ke Isya, zuhur jamak takhir ke Asar, subuhnya di waktunya. Ini dalilnya katanya dia. MUI saat itu tidak bisa berkutik, artinya tidak bisa mengatakan ini ini murtad apa, enggak juga. Kenapa? Karena mereka ditanya, kami sholat 5 kali, cuman dibikin 3 waktu. Dalilnya ini katanya. Nah, cuman ya tadi ini ajaran sesat. Kalau ditanya, mereka tahlilan, kemudian juga yasinan, semuanya salawatan. Cuman ya tadi mereka mengambil dalil di sini. Itu repotnya kalau orang kepintaran. Kalau pintar bagus, kalau kepintaran repot. Kebablasan pintarnya, mau otak-atik ayat tadi itu. Nih ya. Nah, jadi kalau ada umpama kita di sini nih ya, di sini melakukan salat seperti itu, apakah salatnya sah? Ya sah saja. Zuhur jamak takhir ke Asar. Karena tadi Allah mengatakan ujung 2 siang dan malam. Ya, kemudian subuh, maghribnya jamak takhir ke Isya. Kalau ditanya ya sah-sah saja. Cuman ya tadi, kalau tidak ada uzur, berdosa dia. Orang yang boleh melaksanakan salat seperti itu kalau ada uzur, salah satu uzur tadi apa ya? Musafir. Nanti kita sampai masalah uzur itu, tapi mungkin 7 tahun lagi baru nyampe. Masalah salat jamak takdim jamak takhir tadi. Sampai ke waktu belum? Semenit lagi ya. Sebenarnya masih ada lagi di pembahasan. Untuk membuka kita punya wawasan saja sih ya. Tidak apa-apa sedikit lebihan, tidak apa ya. Dalam surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18 Allah Ta'ala berfirman, "Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun." Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan ayat ini ya, yang artinya maka bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada di petang hari dan ketika kamu berada di waktu subuh, dan baginya segala pujian yang ada di langit dan di bumi, dan ketika kamu berada pada waktu petang hari dan ketika kamu berada di waktu zuhur. Coba kita lihat ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau menafsirkan ayat ini, hina tumsuna, sucikanlah Allah ketika engkau itu berada di petang hari. Kata Abdullah bin Abbas, ini maksudnya adalah salat maghrib dan salat isya. Ya, di petang hari maghrib dan isya. Wa hina tusbihun, dan ketika di waktu subuh sucikan Allah tadi maksudnya adalah salat subuh. Wa asyiya, dan ketika berada mana tadi? Ketika kamu berada di petang hari, yaitu adalah salat asar. Wa hina tuzhirun, dan ketika engkau berada di siang hari, ini adalah waktu salat zuhur. Kemudian dalam surah Qaf 39 sampai 40 Allah berfirman, "Fasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub
wa minal laili fasabbihhu. Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan dan bertasbihlah seraya memuji kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, dan pada malam hari maka bertasbihlah kamu kepadanya. Abdullah bin Abbas mengatakan qablatul isyamsi, sebelum timbul matahari itu adalah menunjukkan itu waktu salat subuh. Wa qablal ghurub, dan sebelum terbenam matahari, Abdullah bin Abbas menafsirkan itu adalah salat zuhur dan salat asar. Wa minal laili, dan di malam hari itu adalah salat maghrib dan salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Intinya semua salat fardu itu ada waktunya, tidak boleh keluar dari waktunya, kecuali ada beberapa hal yang dibolehkan. Salah satunya adalah orang yang menjamak takdim atau jamak takhir bagi orang yang ada uzur. Salah satu uzur tadi apa ya? Yaitu musafir. Kalau kampanye nggak boleh ya. Kampanye entar lagi kampanye mana? Aduh sibuk banget nih mau kampanye, jamak takdim aja nggak boleh. Atau nonton sepak bola, aduh nggak bisa sholat nih, jamak takhir saja nggak bisa. Ya itu nggak bisa dimaafkan. Baik, cukup sekian dulu. Insyaallah nanti ada keberangkatan, dan insyaallah saya akan berangkat lagi umrah di tanggal 24 Desember ya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat bareng kami tanggal 24 Desember 2023. Jadi tahun barunya di Mekah. Tapi dan juga tahun baru di sana. Karena tahun baru Masehi ya. Liburan, jadi tanggal 24 insyaallah ada keberangkatan Desember 2023. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah 12 hari, harganya 32 juta. Harganya 32 juta. Jadi kalau ada yang berminat segera mendaftar supaya cepat kita membelikan tiket pesawatnya. Ada Haji Furada tahun 2024 langsung berangkat dengan dua versi harga. Pertama harga 185 juta, hotelnya bintang 3, 30 hari perjalanan. Dan yang kedua 195 juta, hotelnya bintang 5, sama juga perjalanan selama 30 hari. Siapa tahu ada yang berminat, maka dipersilakan untuk mendaftar segera. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.